Misalnya, ada temuan alat kontrasepsi di tas kerja suami. Serial drama Layangan Putus telah tayang perdana pada tahun 2021 di platform streaming WeTV. Kehadirannya cukup menghebohkan pada waktu itu dan menjadi viral. Film itu menceritakan dengan detail mengenai hubungan sepasang suami istri bernama Aris, diperankan oleh Reza Rahadian, dan Kinan, diperankan oleh Putri Marino. Dari awal pertemuan, pernikahan, dan bagaimana perselingkuhan terjadi di antara Aris dan psikolog muda yang cantik bernama Lydia, diperankan oleh Anyar Geraldine ya. Ceritanya sendiri bersumber dari curhatan seorang ibu berinisial Mami ASF di media sosial yang juga sempat viral pada waktu itu. Sebagai konselor pernikahan, saya harus mengakui bahwa perselingkuhan yang digambarkan dalam film ini sangat sesuai dengan cerita-cerita perselingkuhan yang berulang kali saya dengar di dalam ruangan konseling. Karena itu, saya memutuskan untuk membuat video ini supaya sobat pembelajar dapat mengetahui seperti apa sih fakta-fakta yang benar-benar terjadi di dalam suatu perselingkuhan. Namun karena banyaknya hal yang perlu dibahas, saya akan bagi ke dalam beberapa episode Marriage Insight ke depan ya. Spoiler alert, video ini membahas mengenai serial Layangan Putus. Beberapa bagian cerita akan dijabarkan dan dibahas secara detail. Bagian pertama, saya ingin membahas tentang jejak-jejak perselingkuhan. Beberapa jejak yang ditemukan Kinan yang membawanya kepada kecurigaan bahwa suaminya berselingkuh adalah wangi parfum yang asing di baju suami, temuan anting yang tidak dimilikinya, kancing baju di mobil yang bukan berasal dari baju miliknya. Ada waktu-waktu di mana suami tidak dapat dihubungi. Nama kontak pria di handphone suami yang waktu ditelepon ternyata penerimanya adalah suara wanita. Melalui aplikasi Getmail, sebenarnya dalam kehidupan nyata, nama aplikasinya adalah Get Contact, yang menemukan bahwa nama kontak itu adalah Lydia. Bilangnya lembur hari Sabtu, tapi kata security, nggak ada orang di kantor. Katanya pergi bersama teman-teman, namun teman-teman menyangkalnya. Jejak-jejak yang tadi saya sebutkan memang mencurigakan dan dapat menjadi tanda-tanda bahwa seorang suami, atau bisa juga istri ya, melakukan perselingkuhan. Dari pengalaman saya sendiri, beberapa jejak lain yang pernah diceritakan adalah, misalnya, ada temuan alat kontrasepsi di tas kerja suami, aksesoris, atau kosmetik wanita yang asing di mobil pasangan. Kebohongan-kebohongan, misalnya, bilangnya ke restoran, tapi ternyata adanya di restoran B, atau di tempat lain malah. Adanya transferan sejumlah uang yang aneh atau tidak dapat dijelaskan, pembelian barang di online untuk seseorang yang nggak dikenal, atau barang yang dibeli itu mencurigakan, siapa yang pakai gitu barang itu. Bookingan hotel atau tiket pesawat yang tidak pernah diceritakan sama pasangannya. Nah, dan memang dalam kelanjutan kisahnya, Kinan akhirnya juga memeriksa rincian transaksi bank dan menemukan adanya serangkaian transferan ke seseorang yang bernama Lydia, serta adanya pembelian apartemen yang tidak diketahuinya. Yang paling meyakinkan adalah perginya Aris tanpa memberitahu Kinan dengan hanya menuliskan pesan I gotta go, love you. Dan ternyata ditemukan manifest penerbangan bahwa Aris terbang ke Turki bersebelahan dengan seorang wanita yang bernama Lydia. Sekarang, bagaimana menangkap pasangan yang berselingkuh? Kinan udah yakin bahwa Aris pasti berselingkuh. Namun Aris terus menyangkal, membantah, ia sama sekali tidak mengakui perselingkuhannya dengan Lydia. Bahkan setelah dihadapkan semua bukti yang tadi, sahabat Kinan, Lola, seorang pengacara, mengatakan perselingkuh itu paling sering ketahuan itu lewat handphonenya sebenarnya. Karena melalui ponsel, semua perilaku kita, apa yang kita beli, apa yang kita bicarakan, sama siapa, kemana, semuanya tercatat di ponsel. Kinan lalu mulai membajak sosial media milik suami dan membaca DM antara suami dan Lydia. Dia juga mencoba menelusuri di mana Lydia tinggal. Dia menggunakan jasa detektif, kenalan dari Lola, untuk mengetahui siapa Lydia. Sampai akhirnya ia dapat memergoki Aris bersama Lydia. Memang benar pada kenyataannya, seringkali orang yang selingkuh tidak mau mengakui sampai pasangannya memiliki bukti yang tidak terbantahkan. Dari pengalaman saya, bukti yang tidak terbantahkan itu bisa berupa chattingan mesra, ya, berupa screenshot ya maksudnya ya, yang intim atau janjian mengenai pertemuan di hotel atau sesudah melakukan hubungan intim itu. Foto, video antara suami atau intinya pasangan yang selingkuh dah dengan selingkuhannya. Foto itu harus berisi kemesraan, ya, pegangan tangan misalnya, ada hubungan intim, atau paling tidak
Ya tadi, foto gandengan tangan atau video bahwa mereka masuk ke hotel. Bukan sekadar ada di restoran di bawahnya ya, atau sekadar di lobi. Itu masih bisa disangkal. Nah, untuk mendapatkan bukti-bukti ini, tidak jarang pelaku perselingkuhan harus dibuntuti menggunakan alat pelacak GPS atau dengan membajak HP pasangannya. Karena membuntuti pasangan sendiri dapat dengan mudah ketahuan. Dan kalau ketahuan, itu langsung akan membuat pelaku perselingkuhan itu alert. Dan untuk sementara dia akan menghindari aktivitas perselingkuhan dulu. Persis seperti apa yang dilakukan Aris. Maka saya merekomendasikan agar korban dapat mencari bantuan detektif swasta seperti rekanan kami, iDetective, yang sudah memiliki reputasi. Setelah mendapatkan bukti, perjuangan belum selesai. Perjuangan selanjutnya adalah berkonfrontasi dengan pasangan yang selingkuh. Gimana caranya? Waktu seorang klien datang kepada saya dan menceritakan betapa ia mencurigai pasangannya telah selingkuh, saya selalu menyarankan agar ia punya bukti yang tidak terbantahkan sebelum mulai mengkonfrontasi pasangannya. Karena yang tadi tuh, kalau belum dapat bukti tersebut, sudah konfrontasi, pasangannya gak akan mengakui si pasangannya ini bisa dimarahin. Dan karena ketidakpercayaan dan bukti akan menjadi lebih sulit untuk didapatkan. Untuk mendapatkan bukti yang tidak terbantahkan itu, memang detektif swasta tidak jarang perlu dilebatkan. Namun sebelum memutuskan untuk mendapatkan bukti itu, Anda perlu bertanya dulu satu pertanyaan ini. Apakah Anda siap dengan konsekuensi dari konfrontasi kalau bukti itu bisa diperoleh? Karena setelah mendapatkan bukti itu, konfrontasi akan menjadi mudah. Tapi konsekuensinya apa? Apakah siap dengan kemungkinan terburuk, yaitu berpisah? Pikirkan hal tersebut sebelum benar-benar berkonfrontasi dan berdoalah. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan membantu Anda.